Semangat pagi Sobat Tani Jangkat. Di pagi yang mendung ini kami sedang berada di lahan budidaya tanaman cabai varietas AW Aceh di lahan Pak Badrizor, kelompok tani Renam Mentelun, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat. Jadi umur cabainya sekitar 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Kecamatan Jangkat yang berada di dataran tinggi lebih dari 1000 meter dari permukaan laut menjadi sentra pertanian hortikultura di Provinsi Jambi selain Kabupaten Kerinci. Tanaman cabai dan kentang merupakan tanaman horti yang paling banyak dibudidayakan di daerah Jangkat. Harga pestisida kimia sintetik yang tiap tahun mengalami kenaikan menjadi tantangan bagi para petani dalam budidaya tanaman cabai. Di tengah harga buah cabai yang tidak stabil, jadi selalu mengalami naik turun. Jadi untuk mensiasati harga dari pestisida kimia yang terus naik, maka kita perlu melakukan pengendalian hama penyakit tanaman cabai yang ramah lingkungan dan murah, sehingga selain menekan biaya produksi juga tidak mencemari lingkungan sekitar budidaya. Beberapa hama utama tanaman cabai seperti lalat buah dan trip. Kenapa disebut hama utama? Karena memang selalu ditemui setiap budidaya tanaman cabai, dan juga bisa menyebabkan hilangnya hasil dari sedang sampai bahkan puso gitu. Makanya hama ini hama penting atau hama utama para tanaman cabai. Pada awal serangan lalat buah dewasa yang betina itu menyuntikkan telurnya ke dalam cabai yang masih muda. Nah, nanti telur yang sudah disuntikkan akan menetas menjadi larva atau ulat dan memakan cabai dari dalam buah cabai tadi. Nah, terus akibat dari bekas suntikan tadi, cabai yang luka itu akan menjadi pintu atau tempat dari bakteri untuk masuk ke dalam buah tadi, sehingga cabai kita nantinya di fase-fase akhir dari gejala serangan itu akan busuk basah lalu rontok. Hama utamanya kedua itu trip. Itu banyak kita temukan di dalam bunga cabai atau di daun atau batang cabai yang masih muda. Kalau gejala primernya itu bisa gejala langsung bisa kita lihat dari daunnya mengkerut dan ada bekas-bekas hisapan di daunnya, dan serta warna daun yang bentuknya keperakan. Tapi Sobat Tani Jangkat, yang paling ditakuti oleh petani bukan dari serangan gejala langsung tadi yang di trip, tapi dari efek sekundernya, yaitu penyakit kuning keriting. Karena diketahui trip dan beberapa serangga lain itu sebagai vektor itu pembawa penyakit virus kuning keriting ke tanaman cabai, sehingga kalau cabai kita sudah kena virus itu tidak akan bisa diobati Sobat Tani. Caranya yang memang kita eradikasi itu dimusnahkan, dicabut, dibakar atau dikubur. Sobat Tani Jangkat, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan demonstrasi cara pengendalian hama tanaman cabai menggunakan perangkap bikak kuning dan feromon. Yang pertama, perangkap bikak kuning. Perangkap bikak kuning sebenarnya merupakan pengendalian yang dirancang berdasarkan preferensi serangga terhadap suatu warna tertentu, biasanya warna kuning atau warna violet. Pengendalian ini ramah lingkungan dan dapat menekan penggunaan pestisida sintetik kimia. Kali ini kita akan menggunakan likat kuning yang sudah ada yang sudah tersedia di pasaran, jadi tidak menggunakan lem oles. Ini kita lihat cara penggunaannya.
Setelah penutupnya kita buka, lalu kita ikat di tiang pancang di dekat cabai. Itu jaraknya sekitar 10 kali 10 atau 20 kali 20 meter ya. Ini saya sedang melakukan demonstrasi cara di depan para petani milenial dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi yang sedang melakukan penelitian di wilayah binaan Balai Penyuluhan Pertanian Jangkat. Serangga hama target dari perangkap mikak kuning ini seperti kutu kebul, trip, lalat buah, serta ngengat atau serangga dewasa dari hama ulat. Ini gambar dari serangga hama trip yang sudah terperangkap di likak kuning ya. Selanjutnya kita akan membuat perangkap feromon. Ini atraktan dari bahan aktif metil eugenol, toples, tali, pipa untuk jalur masuk serangga hama, squid atau alat suntik, dan kapas kosmetik. Pertama kita mengambil atraktan menggunakan alat suntik ya, alat bantu untuk mempermudah. Selanjutnya kita oles di kapas kosmetik yang sudah kita ikat pakai tali seperti di gambar. Ya, cukup 2-3 mili ya. Feromon yang dari bahan aktif metil eugenol sebenarnya dimaksudkan untuk memerangkap serangga hama dewasa, khususnya lalat buah cabai, lebih spesifik ke lalat jantannya. Hingga ketika lalat jantannya sudah kita kendalikan, diharapkan lalat betinanya tidak bisa bereproduksi ya, dan mengurangi dari serangan hama lalat di buah cabai kita. Jadi setelah kita oleskan atraktan atau feromon stek tadi di kapas, kita masukkan air ke dalam toples. Nanti lalat yang terperangkap akan jatuh dan ini air. Sebaiknya airnya kita campurkan dengan sabun ya, sabun cuci piring atau bisa juga deterjen. Lalu kita gantung perangkap kita di sekitar area budidaya tanaman cabai. Ini lalat buah yang sudah terperangkap, padahal baru beberapa menit kita pasang. Terima kasih Sobat Tani Jangkat, nantikan video selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Ananda Fahri Ramadan. Saya mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Pertanian. Barusan saja saya telah melaksanakan kegiatan demonstrasi cara pengendalian hama penyakit pada tanaman cabai. Informasi yang diberikan sudah sangat jelas, baik itu kepada saya pribadi maupun kepada petani. Dan untuk saya pribadi juga merasa sangat senang bisa mendapatkan kesempatan ini, karena di bangku perkuliahan pun sangat jarang untuk mendapatkan kesempatan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan demonstrasi ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun petani ataupun orang lain. Terima kasih.